Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun berada sahabat IT Desa. Kali ini saya akan mereview aplikasi seleksi bansos desa. Ada versi terbaru yaitu versi 1.1.0. Di sini ada beberapa yang berbeda nanti di versi yang baru ini. Mudah-mudahan versi ini akan lebih mempermudah Bapak Ibu perangkat desa dalam proses seleksi bansos atau penerimaan bantuan sosial dari pemerintah ya, supaya nanti hasil penerimanya itu sesuai dengan keinginan dan tidak ada kecurangan bagi para masyarakat yang berhak menerima bansos. Nah, filenya sudah saya siapkan di link deskripsi video ini, silahkan di download. Nanti setelah Anda download itu filenya akan seperti ini, lalu kita copy dulu, baik itu taruh di D ataupun di mana saja. Yang penting kita ekstrak dengan cara yaitu klik kanan kemudian extract her. Nah, nanti filenya akan seperti ini. Jadi kita buka foldernya. Di sini ada 3 file. Sebelum kita install aplikasi ini, kita buka dulu cara menginstalnya supaya nanti tidak terjadi kesalahan dan error ya. Nah, di sini ada klik 2 kali file aplikasi bansos, kemudian pilih bahasa, kemudian pilih iShape, kemudian next, kemudian yang perlu diperhatikan adalah di poin 7. Di poin 7 ini nanti ada tombol browse, kemudian tentukan di partisi C ya. Kemudian next, kemudian beri checklist dan seterusnya. Oke, langsung saja kita coba install aplikasinya. Kita klik 2 kali. Oke, kemudian kita yes. Lalu kita pilih bahasa, cuman kita bahasa Inggris aja default. Kita klik OK. Kemudian pilih I accept the agreement, kemudian next. Selanjutnya kita next. Selanjutnya yang di sini jangan di next dulu di sini. Di sini harus klik browse dulu. Kemudian di sini posisi ngeblok di program file, tapi kita harus klik dulu di C di sini ya. Nah, kita klik seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, dia harus posisi di C foldernya, kemudian ada di folder seleksi bansos desa. Oke, selanjutnya kita klik next, kemudian kita buat shortcutnya, kita checklist di sini, lalu kita next, kemudian install. Nah, setelah itu kita klik next lagi. Setelah itu kita mau langsung dijalankan atau kita dijalankan lewat desktop ini ya, kita klik finish. Oke, sekarang kita jalankan shortcutnya ini di desktop ini. Kita klik 2 kali. Ini free dan ini gratis ya, silakan digunakan, semoga bermanfaat. Nanti setelah dicoba, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe channel ini, kemudian komen juga ya, kemudian share juga, karena hanya itu yang bisa dibantu untuk mendukung kemajuan channel ini. Oke, di sini ada beberapa menu yang perlu saya jelaskan dan saya demokan cara penggunaannya. Yang pertama itu ada data desa. Untuk data desa nanti silahkan diedit atau dihapus filenya ini dengan cara kita klik di sini ya. Kemudian kita klik edit. Nah, ini bisa kita edit ya, mulai dari NIP-nya, kemudian nama kepala desa atau lurahnya, kemudian nama desa. Untuk pengisian nama desa harapannya di depannya ini harus ada kata-kata desa, kemudian kecamatan juga, kemudian kabupaten juga, karena ini nanti untuk pembuatan suratnya ya. Nah, jadi jangan hanya diisi nama desanya, tetapi harus diberi desa, kecamatan, kemudian kabupaten dan provinsi. Nah, nanti
boleh menggunakan edit. Nanti setelah selesai kita edit, misalnya Gunung Sugih Tengah kita tambahin ya, lalu kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan itu ya, maka di sini akan nambah gitu. Oke, nah ini untuk input data desa. Kemudian untuk NIP, ini NIP-nya ini di depannya juga harus diberi kata NIP ya, supaya nanti di bawah nama itu langsung muncul NIP-nya. Oke, itu untuk input data desa. Selanjutnya ada data relawan atau petugas bansosnya. Di sini caranya juga sama, langsung klik edit saja, kemudian langsung diedit ya. Nah, ini misalnya di sini misalnya mau ditambahkan ya. Nah, ini cukup 12 huruf. Nah, kita edit seperti ini, langsung kita klik simpan saja. Oke, maka di sini akan berubah. Oke. Nah, sekarang kita ke data master, kemudian input logo desa. Nah, di sini ada beda dengan versi yang lama. Di sini saya berikan untuk input logo ya. Nah, di sini untuk input logonya ini kita hapus dulu logo yang lama. Jadi kita klik di sini, kemudian kita klik hapus. Nah, kemudian oke. Kita coba lagi. Oke, sudah terhapus belum ya? Nanti kita akan lihat nanti hasilnya ya. Oke, setelah itu ini untuk tombol tampil ya. Jadi ini untuk menampilkan hasil logonya, apakah benar-benar berhasil atau tidak gitu ya, untuk logonya gitu. Selanjutnya setelah kita mau misalnya mau menambah logo, jadi kita klik aja tambah di sini, kemudian kita isikan kodenya, jangan kode yang sudah ada di sini ya, kita ganti, lalu kita browse, kemudian kita misalnya mau ganti dengan logo yang lain ya. Nah, ini misalnya, lalu kita klik simpan. Nah, maka dia akan masuk gitu ya. Nah, baru kita klik tampil tuh. Nah, oke. Nah, setelah itu kita klik keluar, nanti kita akan cek ya di proses ya. Di sini untuk proses itu ada dua menu. Yang pertama input standar seleksi. Jadi di sini untuk penilaian itu adalah dari 10 minimal sampai 100. Jadi boleh nanti untuk standarnya itu mulai dari 1000 misalnya atau 1500 boleh ya. Nah, di sini saya buat, kalau misalnya kita mau buat standar 1000, jadi jangan dipaskan 1000 tetapi dibuat 999 atau 1001 gitu ya. Jangan pas 1000. Nah, ini untuk standarnya. Caranya kalau kita mau menambahkan ya, datanya di sini hanya harus satu saja, jadi tidak boleh ada data dua. Di sini cukup satu saja karena yang tampil nanti adalah di hanya satu yang dipakai. Sekarang kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan misalnya, kemudian standarnya misalnya 1200. Oke, lalu kita klik simpan, maka dia akan tersimpan. Oke, setelah itu kita keluar, nanti standar itu akan dipakai di menu input syarat dan kriteria di sini. Nah, dia akan standar tadi akan tampil di sini ya, jumlah standar 1200. Oke. Nah, di sini ada beberapa penjelasan untuk menu-menu. Untuk syarat bansos ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Desa. Kemudian kriteria juga sudah sesuai dengan Menteri Desa ya, untuk syarat-syaratnya ini. Jadi caranya itu cukup mudah. Pertama, kita sebelum melakukan input kita pahami dulu beberapa hal di sini. Di sini ada menu input data penduduknya
di sini kepala keluarga ya. Kalau misalnya di sini kepala keluarganya itu bapaknya itu meninggal dunia, sudah tidak ada, kemudian yang ada ibunya, berarti di sini kepala keluarganya kita ubah nanti di situ menjadi ibunya sebagai kepala keluarga ya. Kalau dia seorang janda. Kemudian di sini di bawah ini adalah syarat bansos. Jadi cara menggunakannya nanti silakan. Yang pertama itu adalah syarat pertama, apakah memiliki program keluarga harapan PKH. Di sini apakah punya atau tidak. Jadi kalau misalnya punya, kita checklist punya, maka nanti nilainya 0. Kemudian kalau kita klik tidak, maka nilainya 100 ya. Kemudian bantuan pangan non tunai atau BPNT ya. Bantuan pangan non tunai. Di sini kalau misalnya dapat berarti dia 0, kemudian kalau tidak dia nilainya 100. Kemudian kartu prakerja, apakah dia punya? Kalau dia punya berarti dia nilainya 0, tidak berhak lagi dapat bansos. Kemudian kalau tidak dia nilainya 100. Kemudian kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Di sini tidak, berarti 0, kalau iya berarti 100. Kemudian belum terdata atau exclusion error ya, belum terdata di dinas sosial ya. Ini sudah atau belum gitu ya. Kemudian memiliki anggota keluarga sakit menahun. Kalau dia tidak berarti 0, kalau dia ada berarti 100. Jadi ini poin-poinnya nanti yang kita akan checklist. Selanjutnya di kriteria penerima bansos, di sini saya jelaskan bahwasannya di sini ada luas lantai rumah per orang ya. Luas lantai rumah ini di sini ada pilihan 14 meter persegi ya. Kalau lantai rumahnya 14 meter persegi itu poinnya 5. Kemudian kalau dia kurang dari 8 meter dia nilainya 100 gitu ya. Kemudian jenis lantai rumah, di sini ada keramik, ada semen, ada kayu murah, kemudian ada bambu, ada tanah, dan ini sesuai poin-poinnya. Kemudian kalau yang tanah dia nilainya 100. Selanjutnya adalah dinding rumah. Dinding rumah ini kriterianya adalah, sub kriterianya itu adalah tembok keramik, tembok dengan plester, selanjutnya kayu murah. Kayu murah itu seperti sengon gitu ya, seperti kayu kapuk ya, dan sebagainya. Ada rumbia, kalau kayunya rumbia dia 80. Kemudian kalau bambu dia nilainya 100 ya, karena dia minimal. Sekarang tempat buang air. Tempat buang air ini kloset duduk, kemudian kloset jongkok, kemudian di atas lubang tanah, kemudian bersama orang lain atau numpang ya. Nah, kemudian ada penerangan lampu. Penerangan lampu ini ada listrik sendiri, kemudian listrik numpang, ada minyak tanah ya, atau lilin atau lampu pitromak. Itu. Sedang sumber air minum. Di sini ada langganan pump, kemudian sumur bor, kemudian sumur mata air atau sumur tanah ya. Selanjutnya ada bahan bakar dapur. Ada gas 10 kilo, ada gas 3 kilo, kemudian minyak tanah, kemudian arang, ada kayu bakar ya. Ini poinnya sendiri-sendiri. Kemudian ada konsumsi daging atau susu ya. Nah, ini ada 6 hari sekali. Kalau 6 hari sekali poinnya 6 kali dalam seminggu, berarti tiap hari ya. Dia poinnya 10. Di sini sampai 1 kali per minggu berarti nilainya 100 dia. Kalau 1 kali seminggu makan susu atau makan daging nilainya 100. Selanjutnya ada ganti pakaian per tahun. Dalam 1 tahunnya itu 5 setel, ada 4 setel, 3 setel, 2 setel atau 1 setel, atau hanya setiap hari lebaran saja, hari raya. Kemudian jumlah makan per hari ada 3 kali plus cemilan ya, artinya punya uang.
kemudian 3 kali, kemudian 2 kali atau 1 kali. Berarti untuk 2 kali dan 1 kali ini biasanya sangat miskin sekali ya. Kemudian tempat berobat jika sakit. Di sini ada poliklinik, ada puskesmas, ada pijit terapi, ada minum obat warung ya. Ini warung maksudnya ya, warung. Kemudian sumber penghasilan. Sumber penghasilan karya atau pekerjaan ya, karyawan honorer, pedagang kecil, sopir taksi atau angkot atau ojek. Kemudian buruh bangunan atau perkebun. Ini kemudian buruh tani atau nelayan, kemudian petani lahan. Ya, petani lahan ini ya. Oke, di kurang dari 500 meter persegi gitu ya. Atau dia petani lahan ini hanya pekarangan rumah gitu ya. Kemudian pendidikan kepala keluarga, pendidikan kakaknya, kepala keluarganya atau bapaknya. Di sini ada S2 sampai dengan tidak sekolah ya, tidak tamat SD gitu. Selanjutnya ada memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual. Di sini memiliki tabungan, memiliki barang mudah dijual, minimal di sini minimal berapa ini ya? Minimal 500.000. Kemudian tidak memiliki tabungan, kemudian tidak memiliki barang atau mudah dijual, barang mudah dijual ya. Jadi kalau seperti TV, kemudian kulkas itu contoh barang yang mudah dijual. Kemudian di sebelah kanan ini ada kolom jumlah total. Ini adalah penjumlahan dari jumlah skor 1 kemudian jumlah skor 2, maka masuk di jumlah total. Kemudian di bawahnya ini adalah jumlah standar yang kita input secara otomatis. Kemudian nanti ada tombol hitung. Di sini tombol hitung dalam kondisi mati ini akan nyala kalau kita klik tombol tambah ya. Kalau kita klik tombol tambah, maka hitung ini akan nyala. Kemudian tombol simpan ini mati atau enable ya, atau disable. Ini akan nyala tombol simpan ini kalau hitungnya ini kita tekan gitu ya. Itu. Nanti kalau kita klik tekan tombol hitung, di sini ada keputusan, itu antara isinya ada dua, yaitu mendapatkan bansos dan tidak mendapat bansos. Kemudian lihat di bawah sini ada tulisan merah, ini adalah keterangannya. Jika total skor lebih besar, ini total skor lebih besar dari jumlah standar. Jadi kalau di sini standarnya 1200, kemudian total skornya itu di atas 1200, misalnya 1300, maka dia keterangannya di sini nanti dapat bansos. Kemudian di bawahnya, jika total skor lebih kecil dari jumlah standar, maka hasil tidak dapat bansos. Jadi kalau total skor ini di bawah 1200, maka dia tidak mendapatkan bansos. Oke, sekarang kita akan coba inputkan, cara menginputkannya ya. Yang pertama kita klik tambah, kemudian kita masukkan nomor nicknya. Ini saya contohkan ya, 123456778. Kemudian nomor kakaknya saya contohkan, lalu nama kepala keluarganya ini saya contohkan, tempat lahirnya, kemudian tanggal lahir, kemudian di sini umur itu pilih dulu tahun sekarang. Kalau misalnya sekarang ini tahun 2020, maka dia default. Tapi kalau nanti di tahun 2021, maka kita klik di sini. Kemudian di sini masukkan tahun lahirnya ya. Ini untuk mencari umur. Jadi 1978 misalnya. Setelah itu kita ketik tahun lahirnya, baru kita klik di sini. Nah, maka umurnya 43 gitu ya. Jadi kita tidak perlu ngitung pakai kalkulator. Selanjutnya masukkan alamat. Untuk alamat ini masukkan saja RT, RW atau dusunnya ya. Kalau desanya sudah termasuk ini dalam satu desa. Jadi masukkan RT, RW-nya saja atau dusun ya.
Dusun Kalijaga gitu misalnya. Kemudian nama bansosnya misalnya apakah PKH ataukah BLT gitu ya, BLT misalnya. Nah, setelah itu kita isikan syarat bansosnya sesuai dengan kriteria yang sudah didapatkan berdasarkan hasil seleksi ya. Nah, hasil seleksinya. Nah, nanti hasil seleksi angketnya itu akan saya buatkan tutorialnya bagaimana sih cara menyeleksi calon penerima bansos sesuai dengan kriteria dan syarat dan tidak menyimpang dan akan sesuai dengan tujuan ya. Jadi akan lebih ke yang berhak gitu ya. Nah, nanti saya akan buatkan tutorialnya di video selanjutnya. Nah, langsung di sini berdasarkan hasil analisis data telah didapatkan bahwasannya si Budiman ini program keluarga harapannya itu dia memiliki gitu ya, berarti nilainya 0. Kemudian bantuan pangan non tunai dia tidak, maka nilainya 100. Kemudian prakerja dia tidak. Kemudian kehilangan prakerja ini iya. Kemudian belum terdeteksi di sini tidak ya atau belum. Kemudian memiliki anggota keluarga sakit menahun ya ada, berarti nilainya 500 ya. Itu total dari sini. Selanjutnya di sini akan 500 menotalkan di sini. Nah, sekarang kita akan input kriteria penerima bansos ya. Kriteria ini tentunya ada 14 kriteria yang disarankan oleh Menteri Desa atau Dinas Sosial ya. Memang secara umum seleksinya itu berdasarkan kriteria ini. Jadi kalau misalnya di desa itu sudah tidak ada penduduk yang masuk dalam kriteria ini, nilainya kita turunkan ya. Nah, gitu. Kemudian yang pertama luas rumah. Di sini misalnya luas rumahnya 10 meter gitu ya. Nah, ini tanah. Kemudian kayu rumbia. Kemudian bersama orang lain ya numpang. Kemudian listrik numpang, kemudian sumur bor, kemudian kayu bakar, kemudian 3 kali per minggu, kemudian 2 setel dalam setahun, kemudian 2 kali, kemudian kita pilih minum obat warung, kemudian di sini buruh tani. Selanjutnya ada di sini SMP. Kemudian yang terakhir adalah tidak memiliki barang yang terjual, ini 100. Jadi di sini totalnya itu adalah 1679. Secara logika berdasarkan keterangan ini nanti hasilnya dia akan mendapatkan bansos karena nilai skor total ini lebih besar daripada standar. Nah, setelah semua sudah terisi, lalu kita klik hitung. Maka di sini keterangannya dia dapat bansos. Nah, setelah klik hitung, maka tombol simpan secara otomatis akan nyala. Lalu kita klik simpan. Maka dia akan masuk ke bawah sini ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini untuk mencetak hasilnya, kita klik print. Kemudian kita klik cetak. Di sini ada beberapa pilihan kalau kita mau filter mencetak berdasarkan penduduk yang dapat bansos atau mencetak yang berdasarkan tidak dapat bansos gitu ya. Nah, ini yang dapat bansos atau keseluruhan. Kalau keseluruhan berarti kita kosongkan kotak di sini. Kalau keseluruhan lalu kita klik cetak. Oke, di sini hasilnya. Nanti Bapak Ibu kalau menemukan file laporannya ini buntung seperti ini atur dulu kertasnya, aturnya di sini atau atur di printernya ya, aturnya di sini. Kemudian di sini kita ubah merek printernya apa nanti ya. Misalnya kita contohkan PDM, kalau Bapak Ibu silakan pilih merek printernya. Kemudian properties,
kemudian advance, kemudian di sini kita buat menjadi legal. Lalu kita oke, kemudian oke. Nah, ini kemudian kita oke. Lalu kita close dulu. Nah, nanti kita cetak lagi, maka hasilnya dia sudah langsung penuh tercetak. Kemudian kalau di sini ada sisa kertas seperti ini tidak masalah, karena ini legal itu ukurannya panjangnya adalah 35. Sedangkan saya buat laporannya ini adalah panjangnya F4 atau panjang dengan 33, maka segini panjang 33. Nah, ini hasilnya. Kemudian di sini ada tempat tanda tangan ketua bansosnya, relawan bansosnya, kemudian ini kepala desa. Oke, kita close. Nah, sekarang kita keluar, kita klik tombol keluar. Selanjutnya di sini ada hasil seleksi tadi aja sama dengan cetak tadi ya. Nah, di sini sama tempatnya. Kemudian di sini ada help, bantuan kalau Bapak Ibu ingin konsultasi atau menanyakan tentang aplikasi ini. Saya sertakan nomor WA ya, gratis untuk aplikasi ini plus konsultasinya. Oke, sekian mungkin hanya sampai sini dulu untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Kalau dari IT Desa Production ada aplikasi gratis lain atau tutorial tentang IT yang lain untuk perangkat desa ataupun mahasiswa, pelajar, dan yang lainnya, itu akan langsung mendapat notifikasi. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.